Tapi jangan lupa adik-adik, ini hari Minggu. Ayo bangun, kita mau terus memuji memuliakan nama Tuhan. Setuju adik-adik? Setuju dong. Adik-adik, pagi hari ini kita mau kembali bersekutu. Kita mau semangat buat memuji nama Tuhan. Karena apa adik-adik? Karena Tuhan begitu baik buat kita semua. Nah adik-adik, sudah siap memuji nama Tuhan? Sudah siap dong pastinya. Jangan lupa adik-adik, Alkitabnya udah disiapkan ya. Dan saat ini kita akan memulai ibadah sekolah minggu. Mari kita masuk di dalam saat teduh sejenak. Ya, saat teduh selesai. Nah, pagi hari ini kita mau memuji nama Tuhan, kita mau memuliakan nama Tuhan. Mari adik-adik yang ada di rumah, ajak papa mama yang ada di rumah untuk memuji Tuhan ya. Kita mau berdiri, kita angkat pujian, dikepak-kepakan sayapnya. Adik-adik tepuk tangan di rumah ya. Sambil senyum. Siap-siap. Dikepak-kepakan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya.
Kita mau bersyukur atas penyertaan Tuhan. Dan saat ini juga kita kembali datang ke hadapan Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau katakan bahwa hanya Dialah Bapa yang sempurna. Hanya Dialah Bapa yang kekal bagi kita semua. Buat adik-adik di rumah, buat kakak sekolah minggu, dan buat kita semua, Dialah Bapa yang kekal.
Dengan tangan dilipat, mata ditutup, dan hati yang terarah kepadamu Tuhan, anak-anakmu datang di hadirat-Mu untuk mengakui setiap dosa, setiap kesalahan dan pelanggaran yang seringkali kami perbuat Tuhan, yang menyakiti hati Tuhan Yesus. Tuhan mau tolong kami anak-anak-Mu untuk mau selalu berbuat baik, untuk taat papa dan mama, dengar-dengaran terhadap orang yang lebih tua dari kami, tidak bertengkar dengan adik atau kakak di rumah, sayang semua orang yang ada di sekeliling kami, dan biarlah semua orang mereka boleh melihat kasih yang berasal daripada Tuhan terpancar dari kehidupan kami semua. Kami percaya Tuhan, setiap dosa kami sudah dibayar lunas oleh darah-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur atas setiap pengampunan yang Engkau berikan bagi kami semua. Inilah doa pengakuan dosa kami ya Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik, percayalah bahwa setiap dosa adik-adik telah lunas dibayar oleh Tuhan Yesus. Untuk itu, jangan berbuat dosa lagi ya. Dan kita mau baca berita anugerah kita hari ini. Adik-adik yang belum ambil Alkitab, yuk diambil dulu Alkitabnya. Kita mau buka Alkitabnya. Ayo diambil Alkitabnya ya. Kita mau siapkan bacaan berita anugerah. Terambil dari 1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-9. 1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-9. Untuk menghormati firman Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita mau sama-sama baca 1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-9. Dengan penuh sukacita, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya, demikianlah pembacaan berita anugerah. Adik-adik boleh duduk lagi. Kita mau meresponi berita anugerah kita. Kita mau nyanyi lagu Dihapuskan Dosaku. Hanya satu bait ya. Kita ulangi. Dihapuskan dosaku. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Sekali lagi. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Ya, adik-adik, dan saat ini kita mau siapkan hati kita. Adik-adik kembali persiapkan Alkitabnya, karena kita mau dengar kebenaran firman Tuhan. Semua sudah siap dengar firman Tuhan? Sudah siap dong pastinya. Nah, sebelum dengar firman Tuhan, kita kembali memuji Tuhan, karena kita mau apa? Baca kitab suci dan doa tiap hari. Ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap
saya, kita percaya bahwa Tuhan selalu menjaga kita. Walaupun di pagi hari ini, di hari Minggu ini, kita di dalam ibadah sekolah minggu, kita tidak bertemu muka dengan muka, tapi kita masing-masing beribadah bersama-sama dengan keluarga di dalam rumah masing-masing. Kenapa? Karena saat ini kita sedang menghadapi suatu peristiwa yang luar biasa. Ada virus yang suka merusak kehidupan manusia. Ya enggak? Iya, namanya virus corona. Wah, dia membuat kita tidak bisa bertemu di rumah Tuhan. Tetapi tidak apa-apa. Kita tetap bersyukur sampai hari ini, sampai hari Minggu ini kita boleh bernafas, kita boleh sehat, kita boleh kuat, kita boleh semangat. Nah, hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Kakak mau tanya dulu, mau nggak dengar firman Tuhan? Cerita tentang Tuhan Yesus. Ya, pasti mau ya. Nah, sebelumnya, adik-adik lihat nggak kakak pegang apa ini? Nah, ini namanya hand sanitizer. Nah, sekarang kita dianjurkan untuk rajin cuci tangan, ya, menjaga kebersihan, ya, supaya tubuh kita sehat. Nah, kakak pakai ini dulu ya sebelum kita belajar firman Tuhan. Kakak pakai sanitizer dulu biar bersih tangannya. Ayo pakai sanitizer dulu. Oke. Susah banget keluarnya. Nah, kita cuci tangan supaya bersih, kita terhindar dari virus corona itu. Nah, sudah bersih. Nah, adik-adik dikasih Tuhan Yesus. Semua sudah pegang Alkitabnya? Ayo pegang Alkitabnya. Di rumah masing-masing kita pegang Alkitab. Yuk, kita mau baca firman Tuhan di pagi hari ini. Kita ambil bacaannya dalam kitab Injil Yohanes, ya. Kitab Injil Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29. Ayo buka Alkitabnya. Kitab Injil Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29. Sudah ketemu semuanya? Ayo kakak tunggu. Tapi sebelumnya kita harus apa dulu? Kita harus berdoa dulu. Ayo kita berdoa, kakak ajak kita semua berdoa. Ya, sikap yang benar. Lipat tangannya. Kita mau berdoa untuk membaca firman Tuhan. Tundukkan kepalanya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami yang sejati, Allah yang kami sembah dalam hidup kami anak-anak-Mu datang kepadamu ya Tuhan. Kami mau bersyukur di hari Minggu ini kembali kami boleh beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan di dalam ibadah sekolah minggu. Walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing, tetapi kami percaya bahwa kami selalu satu hati di dalam iman, pengharapan, dan kasih di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, saat ini kami mau membaca firman Tuhan. Kami akan belajar bersama-sama. Kami mohon Tuhan Yesus yang memberkati kami sehingga firman Tuhan yang akan kami baca, kami dengarkan ceritanya, kami boleh mengerti, kami boleh memahaminya, bahkan boleh menolong kami untuk kami terus percaya bahwa Tuhan Yesus selalu bersama-sama dengan kami. Tuhan Yesus, Engkau berkati kami semua di rumah masing-masing, bahkan kakak-kakak sekolah minggu, agar kami terus memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya kepadamu kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan Yesus, kita buka Alkitab. Tadi kita sudah pegang Alkitabnya kan? Nah, sekarang kita buka Kitab Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29. Ya, baca ya. Nah, kakak akan baca untuk kita semua.
oleh Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Demikianlah firman Tuhan yang sudah kita baca pada pagi hari ini. Tuhan Yesus bersabda, berbahagialah bagi kita semua yang rajin baca firman Tuhan, memeliharanya, melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus. Shalom adik-adik. Nah, adik-adik dikasih Tuhan Yesus, hari ini kita mau belajar firman Tuhan tentang seorang murid Tuhan Yesus yang bernama Thomas. Nah, siapa sih Thomas? Ya pasti dia murid Tuhan Yesus dong. Kenapa Thomas? Oh, ada deh. Nah, adik-adik, kalau kemarin kita sudah mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus yang sudah bangkit dari kematian. Dia memenangkan kuasa iblis. Dia menyatakan bahwa dia adalah Tuhan. Dia mengalahkan kuasa iblis yang suka menggoda manusia melakukan kejahatan di hadapan Tuhan. Kemudian Tuhan Yesus menyatakan dirinya kepada 2 orang murid di jalan Emmaus. Cerita kemarin masih ingat gak? Pasti dong. Ya, Tuhan Yesus bertemu dengan murid-muridnya. Tetapi mereka gak sadar bahwa itu Tuhan Yesus yang bertemu dengan mereka. Nah, hari ini kita mau dengar tentang Thomas. Nah, ada di kasih Tuhan Yesus. Nah, ketika Tuhan Yesus datang menampakkan dirinya kepada murid-muridnya di sebuah rumah di mana mereka tinggal. Nah, itu pintu terkunci. Tapi Tuhan Yesus datang berdiri di tengah-tengah mereka dan memberi salam kepada mereka. "Damai sejahtera bagi kamu." Dan Tuhan Yesus menyatakan diri kepada murid-murid, "Wah, akulah Yesus. Aku sudah bangkit. Aku gak tinggal di dalam kubur. Aku sudah menang mengalahkan kuasa iblis." Ternyata adik-adik Thomas tidak ada di situ waktu itu ya, yang kita baca tadi. Thomas gak ada. Nah, kemudian Simon Petrus, Andreas. Nah, besoknya ketemu Thomas. Terus bilang, memberi kabar kepada Thomas, "Thomas, kami sudah ketemu Tuhan Yesus. Kami sudah bertemu dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberi salam kepada kami." Tapi apa kata Thomas? Aku gak percaya." Loh, kok gak percaya? Kenapa? Apa kata Thomas adik-adik?
aku mencucukkan jariku ke bekas paku di tangan Yesus dan di lambung Yesus bekas tombak, aku sekali-kali tidak percaya. Thomas, dia ragu. Kalau dia belum ketemu Yesus, dia belum percaya. Simon Petrus bilang dan teman-temannya bilang, ya udah, kami sudah ketemu Yesus. Nah, adik-adik dikasih Tuhan Yesus, 8 hari kemudian mereka berkumpul lagi di ruangan itu. Dan Thomas sudah ada bersama dengan mereka. Tiba-tiba, siapa yang datang adik-adik? Tuhan Yesus. Pintu terkunci rapat. Kemudian Tuhan Yesus berdiri di tengah-tengah mereka. Dan apa kata Tuhan Yesus adik-adik? Damai sejahtera bagi kamu. Murid-murid yang lain gak kaget karena mereka sudah tahu itu Tuhan Yesus. Tapi Thomas, dia kaget. Benar ya, ini Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus datang mendekati Thomas. Tuhan Yesus bilang apa adik-adik? Thomas, ambil jarimu, cucukkan ke tanganku bekas paku dan ke lambung. Thomas lihat betul, itu Tuhan Yesus. Thomas gak ragu lagi karena dia sudah melihat bahwa itu Tuhan Yesus. Dan apa kata Thomas? Dia sujud di hadapan Tuhan Yesus dan dia berkata, ya Tuhanku dan Allahku. Itu kata Thomas. Dia percaya bahwa Yesus betul-betul sudah hidup kembali, sudah menang dari kuasa dosa. Tuhan Yesus sudah mengalahkan iblis. Nah, kata Tuhan Yesus, hai Thomas, karena engkau sudah melihat aku, maka engkau percaya. Terus apa kata Tuhan Yesus lagi? Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Siapa yang tidak pernah melihat Yesus namun percaya? Kita semua anak-anak Tuhan. Kita belum pernah bertemu dengan Tuhan Yesus secara langsung. Tapi di hati kita imani bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Tuhan Yesus itu adalah penebus dosa kita. Nah, seperti Thomas tadi. Oh iya adik-adik, kenapa sih Thomas tadi ragu-ragu gak percaya Tuhan Yesus sebelum dia melihat Tuhan Yesus? Ada apa dengan Thomas? Aduh adik-adik, ternyata Thomas dia sedih banget. Dia kecewa. Dia tertekan. Kenapa? Karena dia berpisah dengan orang yang dia paling sayang. Siapa? Tuhan Yesus. Dia sayang banget. Ya. Tadinya dia gak percaya Tuhan Yesus sudah bangkit. Berita dari Petrus, dari teman-temannya. Karena di sini dia di pikiran dia bilang, Tuhan Yesus sudah mati. Gak mungkin Tuhan Yesus hidup kembali. Tuhan Yesus kan manusia. Adik-adik, Thomas karena hatinya dilanda dengan kesedihan, kekecewaan, tertekan, dia gak sadar bahwa Tuhan Yesus itu bukan hanya manusia, tapi Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Allah Maha Kuasa. Maka ketika Tuhan Yesus betul-betul bertemu dengan Thomas, terbuka hati dia, pikiran dia. Lalu dia mengakui, ya Tuhanku dan Allahku. Dia menyembah Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus senang gak? Senang banget. Thomas imannya dikuatkan, diteguhkan kembali iman Thomas. Jadi dia gak sedih lagi, dia gak tertekan lagi, gak gelisah, dia gak kecewa lagi karena dia sudah bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik dikasih Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus bilang apa kepada kita? Berbahagialah mereka, kita semua yang tidak melihat. Kita belum pernah bertemu dengan Tuhan Yesus kan? Tapi kita percaya Tuhan Yesus itu adalah Juru Selamat kita. Dia adalah Allah yang menebus dosa kita. Nah, adik-adik dikasih Tuhan Yesus, saat ini kita sedang menghadapi situasi yang tidak mengenakan.
nggak bisa kemana-mana. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, ingat, walaupun kita di dalam rumah saja, tapi Tuhan Yesus selalu ada dalam hidup kita. Amin. Amin. Tuhan Yesus selalu ada dalam hidup kita. Tuhan Yesus selalu ada di dalam keluarga kita, di dalam rumah kita. Ya. Jadi kita nggak usah sedih, kita nggak usah kecewa, kita nggak usah merasa tertekan, nggak bisa ke mall, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa sekolah. Tapi kita tetap bersyukur, tetap bersukacita, dan kita tetap semangat. Kita tetap semangat karena Tuhan Yesus datang terus menguatkan kita, meneguhkan iman kita. Maka kita harus tetap hidup dalam Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan Yesus, tetap menghadirkan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Tetap ada sukacita. Amin. Tuhan Yesus akan terus menyapa kita, damai sejahtera bagi kamu. Makanya kita kalau ketemu Tuhan, kalau kita ketemu, kita suka menyapa apa? Shalom. Nah itu shalom, itu damai sejahtera. Itu damai sejahtera yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita setiap saat, setiap hari, baik siang maupun malam. Tuhan ada dalam hidup kita. Nah seperti Thomas, dia mengakui, ya Tuhanku dan Allahku. Demikian dengan kita adik-adik, mama papa di rumah, semua kita seisi rumah. Walaupun kita tidak bertemu muka dengan muka, tidak berkumpul bersama memuji Tuhan di dalam rumah Tuhan, tetapi kita tetap bersyukur. Kita tetap memuji Tuhan, menyembah Tuhan di rumah masing-masing. Kita semakin erat dengan keluarga. Mungkin kita jarang ketemu dengan mama papa, jarang ketemu dengan kakak adik, tapi setiap hari saat ini, kondisi ini membuat kita terus berkumpul setiap hari dalam rumah. Ya, jadi kita tetap bersukacita, kita tetap semangat, kita tetap memuji Tuhan, kita tetap berdoa kepada Tuhan. Ya, supaya kasih Tuhan, damai sejahtera Tuhan, sukacita Tuhan, kekuatan, kesehatan, dan semangat terus ada dalam hidup kita. Kita alami terus itu. Maka Tuhan dimuliakan. Nah, adik-adik dikasih Tuhan Yesus, oleh karena itu kita tidak boleh kehilangan kepercayaan kepada Tuhan Yesus. Karena apa? Yesus adalah Tuhan dan Allah. Ya. Kemudian supaya kita tetap terus tinggal dalam Tuhan, apa yang harus kita lakukan adik-adik? Ya itu tadi, kita rajin berdoa, kita rajin menyanyi memuji Tuhan, ya. Dan kita imani bahwa Tuhan pasti dengar doa-doa kita. Amin. Iya. Jadi adik-adik yang dikasih Tuhan, di hari Minggu ini dalam ibadah sekolah minggu, walaupun di rumah masing-masing, Tuhan datang, Yesus datang meneguhkan iman kita. Jadi kita tetap hidup di dalam Tuhan. Kita tetap andalkan Tuhan Yesus karena Dia adalah juru selamat kita satu-satunya dalam hidup kita. Maka kita harus semangat, kita harus saling mengasihi, saling menyayangi, tidak boleh saling menyalahkan. Ya, nggak boleh. Kenapa sih begini? Kenapa sih begitu? Kita nggak bisa kemana-mana. Tapi kita tetap percaya bahwa Tuhan selalu bersama dalam hidup kita. Kita tetap memuji Tuhan, kita tetap memuliakan nama Tuhan, dan kita tetap berdoa kepada Tuhan. Dan kita selalu berdoa, semoga keadaan ini, situasi yang sedang kita hadapi saat ini akan cepat berlalu. Dan Tuhan akan membuat semua indah pada waktunya. Nah, adik-adik, demikianlah firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Kakak pesan, semangat ya, tetap sukacita, jaga kesehatan, rajin cuci tangan, pakai masker kalau kita mau keluar sebentar, mungkin mau beli apa di warung, harus pakai masker, ya, supaya kita menjaga diri kita, menjaga diri orang lain. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita terus renungkan firman Tuhan kita pada pagi hari dalam hidup kita, sehingga kita tetap hidup di dalam Tuhan Yesus. Iman kita terus dikuatkan, seperti Thomas, dia dipulihkan oleh Tuhan. Yang tadinya dia gak percaya bahwa Yesus sudah menang, sudah bangkit, sudah hidup, tapi ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus, dia dipulihkan, imannya dikuatkan. Demikian pula dengan kita ya adik-adik ya, kita dikuatkan,
kita terus diteguhkan iman kita kepada Tuhan Yesus, sehingga setiap hari kita mengalami sukacita dan kita tetap sehat, selamat di dalam kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah adik-adik, kita angkat pujian ya. Kita nyanyi satu lagu yuk. Kita nyanyi lagu Dalam Nama Yesus Ada Kemenangan. Yuk sama-sama ya. Semua nyanyi. Kakak nggak lihat adik-adik, tapi Tuhan Yesus melihat adik-adik dari rumah masing-masing. Kita beribadah dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita memuji nama Tuhan dengan baik. Kita nyanyi lagu ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Sama-sama ya. 1, 2, 3. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Beri tepuk tangan dulu untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Adik-adik dikasih Tuhan Yesus, kita masuk di dalam doa syafaat ya. Nah, kita masuk dalam doa syafaat. Semua duduk yang manis ya. Sikap yang baik karena kita mau berbicara dengan Tuhan ya di dalam doa. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang di surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas firman-Mu yang sudah Engkau sampaikan kepada kami semua anak-anak Tuhan. Walaupun kami beribadah di rumah masing-masing, namun kami percaya bahwa lewat firman Tuhan, Tuhan Yesus datang meneguhkan iman kami, menguatkan iman kami, sehingga kami boleh terlepas dari rasa kesedihan, rasa kecewa, rasa tertekan oleh karena situasi yang kami hadapi saat ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Biar Engkau tanamkan di tanah hati kami yang paling baik, Engkau meteraikan di hati kami, sehingga firman Tuhan yang sudah kami baca, sudah kami dengar, pelajari pada pagi hari ini, itu boleh kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Dimanapun kami berada, kami percaya bahwa ada Tuhan Yesus selalu hadir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah ibadah kami pada pagi hari ini di rumah kami masing-masing boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kami mau berdoa di dalam doa syafaat untuk anak-anak sekolah minggu di rumah masing-masing. Kami mohon Tuhan terus memberkati kami, Tuhan terus menjaga kami, Tuhan terus memberikan sukacita dan damai sejahtera, sehingga kami terus memuji memuliakan nama Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk terus mengandalkan Tuhan Yesus dalam hidup kami. Jangan biarkan iblis merampas hati kami untuk terus merasa susah, merasa sedih, kecewa. Tetapi kami percaya ada kuasa Roh Kudus Tuhan yang terus menjaga kami, menolong kami, menguatkan kami, dan memelihara hidup kami setiap hari. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya di dalam situasi yang kami hadapi, ada waktunya Tuhan akan membuat semua menjadi lebih baik, dan kami boleh kembali berkumpul di rumah Tuhan untuk beribadah bersama-sama, memuji menyembah Tuhan. Dan juga kami boleh kembali bersekolah, bertemu dengan teman-teman, bertemu dengan ibu bapak guru, untuk kami boleh belajar bersama-sama. Kami percaya bahwa situasi ini, keadaan yang kami hadapi akan berlalu, dan Tuhan akan gantikan dengan waktu yang indah, suasana yang indah, penuh sukacita dan damai. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk teman-teman kami dimanapun mereka berada. Kami tidak tahu Tuhan, tetapi kami percaya Engkau Allah yang Maha Tahu. Teman-teman yang sakit, kami mau berdoa buat mereka Tuhan. Engkau datang lewat mereka, Engkau berkati kehidupan mereka, berikan kesembuhan bagi teman-teman.
yang sedang sakit sehingga mereka boleh mengalami kesembuhan. Bagi teman-teman yang sedang merasa sedih, berduka, susah, kecewa, Tuhan Engkau datang memberkati hidup mereka, menguatkan iman mereka sehingga mereka kembali percaya bahwa Tuhan Yesus selalu bersama-sama dengan mereka. Sebagaimana yang kami rasakan saat ini, ada damai dan sukacita dari Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa juga buat keluarga kami masing-masing. Mari Tuhan terus memberkati keluarga kami, berikan kesehatan, kekuatan bagi orang tua, ayah, ibu kami, kakak, adik, seisi rumah kami. Tuhan terus memberkati kehidupan kami. Di dalam kami menghadapi masa-masa sulit ini Tuhan, kami percaya Engkau adalah Tuhan sumber kehidupan kami. Engkau juga yang menyediakan segala apa yang kami butuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa bagi guru-guru sekolah minggu yang sampai saat ini terus melayani kami anak-anak-Mu. Tuhan juga memberkati guru-guru sekolah minggu, kakak-kakak sekolah minggu, baik pribadi lepas pribadi, keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan. Tuhan terus memberkati sehingga nama Tuhan terus kami muliakan dalam hidup kami, dalam pelayanan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk gereja kami. Tuhan terus memberkati gereja kami, khususnya gereja GKO Bekasi 1. Tuhan berkati pelayanannya mulai dari pendeta, gembala sidang, non gembala sidang, para majelis penatua, komisi-komisi yang ada, para pengurus diaken. Tuhan terus memberkati pelayanan kami sehingga gereja-Mu ini terus bertumbuh dan terus menyampaikan firman Tuhan, kasih Tuhan kepada siapapun yang merasa lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan, sehingga pelayanan kami ini, gereja-Mu, boleh berkenan di hadapan Tuhan dan nama Tuhan terus dimuliakan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Tolonglah bangsa kami ini Tuhan. Saat ini kami sedang menghadapi situasi yang sangat sulit Tuhan, secara manusia Tuhan. Tetapi kami percaya ada Tuhan Yesus dengan kuasa-Mu. Engkau memberkati bangsa dan negara kami ini, para pemerintah kami ini, para pemimpin bangsa ini. Tuhan berikan mereka hati yang arif dan bijaksana, berikan kesabaran, berikan kekuatan, kemampuan untuk mereka boleh memimpin bangsa kami ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah bangsa kami ini terus berada di dalam pengawasan Tuhan. Di dalam kami menghadapi virus corona ini Tuhan, biar Tuhan menolong kami, menjauhkan kami dari segala mara bahaya ini, segala sakit penyakit ini, segala malapetaka ini Tuhan, sehingga kami boleh melalui semua itu dan kami boleh diberi sukacita, diberi damai, diberi kekuatan dan semangat untuk kami boleh menjalani semua ini, karena kami percaya ada tangan Tuhan terus yang memegang dan menopang kami, sehingga kami boleh diberi kemenangan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap orang yang membutuhkan pertolongan-Mu ya Tuhan. Mari Tuhan melawat mereka, Tuhan memberkati kehidupan mereka. Mereka yang tidak punya tempat tinggal, mereka dalam kesulitan, Tuhan Yesus kami percaya Engkau memberkati kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami yang kami panjatkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-Lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Kita juga sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan juga sudah masuk dalam doa syafaat. Sekarang nih, saat ini nih, tiba saatnya buat adik-adik di rumah memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus dalam bentuk persembahan. Persembahannya bisa dimasukin di amplop, titip sama mama papa di rumah. Nanti mama sama papa bisa serahkan
tutup mata, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena sampai saat ini Engkau masih menyertai kehidupan kami, dan saat ini adik-adik sudah memberikan yang terbaik. Biarlah setiap persembahan yang boleh dikumpulkan dapat digunakan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan berkati adik-adik yang ada di rumah. Tuhan berkati pekerjaan mama dan papa. Tuhan berkati kesehatan kami semua, sehingga kami semua boleh berkumpul kembali untuk terus memuji memuliakan nama Tuhan. Inilah doa kami Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik, kita sudah tiba di penghujung ibadah kita hari ini. Kita mau terima berkat Tuhan. Mari adik-adik berdiri, Papa Mama juga berdiri. Kita kembali siapkan hati dan pikiran kita. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus serta persekutuan yang indah di dalam kuasa Roh Kudus akan terus menyertai, memelihara, memberkati setiap anak-anak Tuhan dan keluarganya seisi rumah, bahkan menyertai, memelihara, memberkati kita semua saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.